そして俺もまた、その醜い赤ん坊たちの一人だったのだ。ゴブリンという種は予想以上に成長が早いらしい。いいぞ、ゴブキチ君。Halo para wibu, apa kabar? Anime bertemakan reinkarnasi yang biasa kita lihat. Biasanya menjadi seorang ras iblis berpenampilan kuat, ataupun ras manusia yang menjadi pahlawan. Tapi berbeda yang akan Mimin rangkum pada video kali ini. Yaitu MC pada kali ini menjadi seorang goblin setelah reinkarnasi. Yang bisa kalian ketahui, jika goblin biasanya tergolong monster berkekuatan sangat lemah, dan gampang sekali mati. Anime ini telah rilis pada 2 April 2024. Dan diberi judul Re Monster. Yuk, Mimin akan langsung rangkum alurnya. Memperlihatkan pemandangan malam hari di kota, di mana terdapat suatu pemuda bernama Tomoki Kanata, yang ditikam menggunakan pisau secara bertubi-tubi oleh seorang perempuan. Pisau yang digunakan mengeluarkan energi listrik, yang langsung membuat Kanata memejamkan matanya, dan dipastikan dia telah mati. Dia pun membuka matanya, dan melihat seekor monster tua berwarna hijau. Monster itu tiba-tiba memberi nama dia dengan sebutan Gobru, serta memberi makan Gobru dengan seekor ulat. Gobru melihat sekelilingnya, dan terdapat bayi berwarna hijau. Dia akhirnya sadar jika itu adalah goblin, serta kini dirinya juga salah satu dari bayi tersebut. Gobru kini telah yakin jika dirinya telah mati, dan terlahir kembali menjadi goblin. Goblin memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, dan di hari ketiga setelah kelahirannya, kini dia telah tumbuh menjadi seorang bocah. Gobru mencoba melatih gerakannya, apakah masih sama dengan kehidupannya yang dulu. Gobru juga tidak peduli apa dan bagaimana penampilannya, karena ini adalah kesempatan hidup keduanya. Pada hari keempat, tetua goblin memberikan makanan terakhir, dan mereka sekarang diharuskan mencari makan sendiri-sendiri. Gobru mulai keluar dari goa tersebut, serta diikuti oleh temannya bernama Gobkichi. Gobru mengajak Gobkichi untuk pergi berburu. Bukan tanpa alasan, Gobru mengajaknya karena tidak lain dan tidak bukan. Dia memiliki postur badan lebih besar dari dirinya. Gobkichi bertugas untuk mengejar hewan buruannya, serta Gobru bertugas untuk menyergap, serta membunuh hewan buruannya. Gobkichi yang udah kebangetan ngiler, ingin sekali memakan hewan tersebut sendirian. Gobru yang melihatnya langsung memukulnya, dan bilang jika hewan ini harus dibagi 2. Selagi Gobru mengambil tanduk hewan tersebut, muncullah suatu kata misterius dari dalam otaknya. Gobru yang merasa kebingungan kini tidak peduli tentang hal itu. Hingga pada hari kelima, di saat mereka berdua telah selesai berburu dan makan, kata-kata yang terdapat pada otak Gobru mulai muncul kembali. Kata itu berisikan, jika Gobru telah mendapatkan kemampuan pelarian, dia pun mulai mengingat kehidupan lamanya. Jika dulu dia memiliki kemampuan bernama absorption, yang mampu memakan apa saja, entah besi, emas, racun. Dan setelah memakannya dia akan mendapatkan kekuatan dari karakteristik makanan itu. Di hari ke-6 terdapat wanita bernama Gobmi yang kagum jika mereka berdua berhasil mengalahkan serta memakan kelinci bertanduk. Itu karena para goblin lain ada yang mati tertusuk oleh tanduknya. Karena hal ini membuat Gobru menawari Gombi untuk berburu bersamanya besok. Tapi keesokan harinya hujan turun dengan deras, yang membuat mereka tidak jadi berburu. Gobru yang gabut, dia pun pergi ke gudang tempat penyimpanan barang. Dia ingin membuat senjata untuk digunakan berburu keesokan harinya. Ketua goblin bernama Gobji memberitahu Gobru jika dia telah naik level dengan cepat di luar dugaan. Jika Gobru mengetuk kepalanya 2 kali, akan muncul angka level pada dirinya, yang berjumlah 86. Dan ketua juga memberitahu jika dirinya telah sampai ke level 100. Maka Gobru akan berevolusi menjadi lebih kuat bernama Hobgoblin. Di hari ke-8 mereka bertiga akhirnya mulai berburu kembali. Mereka berburu ular serta tupai dengan formasi. Gobmi membantu dari jauh. Gobru memburu dari dekat, serta Gobkichi sebagai penyerang. Gobru yang memakan daging ular kini mulai mendapatkan kekuatan lagi.
ベノム、トレランスベノム、サーチ、イービルアイ。 Di hari ke-9 sampai ke-12 mereka berburu seperti biasanya. Hal itu membuat para goblin lain yang melihatnya ingin sekali merasakan kekenyangan. Di hari ke-13 mereka bertiga mulai mencari monster lain untuk berburu dan membunuh ogre berkepala babi. Gobrow kepikiran untuk memberikan sisa makanan mereka dan diberikan kepada goblin lain. Di malam hari tersebut, dalam pikiran Gobrow, mulai muncul suatu perintah evolusi. Gobrow yang tengah tidur lelap mulai terganggu, dan selalu mengiyakan kata-kata itu agar bisa cepat tidur. Pada pagi harinya Gobrow maupun Gobkichi kini telah berevolusi menjadi Hobgoblin. Gobkichi ingin menguji kekuatannya dan bertarung melawan Gobrow. Mereka yang tadinya bertanding secara sengit, yang akhirnya Gobkichi mengalami kekalahan. Hingga datanglah segerombolan serigala yang sedang memburu kelinci maupun ogre. Melihat hal ini membuat Gobrow berpikir, jika mereka adalah lawan yang pas untuk mencoba kekuatan dirinya serta Gobkichi. Gobrow langsung memakan daging dari pemimpin serigala tersebut dan mendapat 3 kekuatan lagi. Wild Hunt, Hide Armor, Order. Serta daging serigala lainnya diberikan kepada goblin lain, namun dengan syarat jika mereka juga harus ikut berburu dan membawa hasil buruannya ke rumah. Tapi karena goblin lain tidak bisa berburu, membuat mereka memohon kepada Gobrow untuk melatihnya. Tentu saja Gobrow menyetujuinya. Mereka akan dilatih untuk berburu, serta diajari cara membuat senjata. Gobrow mulai berpikir untuk masa depannya, jika dia harus makan dan makan untuk bertambah kuat, serta memimpin para temannya. Dan itulah rangkuman alur anime Remonster episode 1. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.